على هدينا وكل نعمة صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Untuk selanjutnya waktu kami persilakan kepada guru bersama kepada Bapak Muhammad Nawawi. Sallu ala Muhammad. Wa Masya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani
khusus yang kami hormati Ketua DKM Musyawarah Syariah Bapak Eko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya. Yang kami hormati pula seksi budaya Bapak Redi, Bapak Widarto, Bapak Zainal dan juga bapak-bapak yang lainnya. Ada itu Mukarram, Al-Ustaz Al-Had, Abu Hasan Asyari SMM, Bapak Anwar Fitur Hayatihi, oleh Allah senantiasa panjangkan umur beliau, Allah jaga kesehatan beliau, Allah berkahi kehidupan beliau. Wabil khusus sahibul wilayah yang kami hormati Bapak Ketua RW 29 Bapak Abu Sadikin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dan sehat walafiat. Allah berkahi kehidupannya, Allah berkahi rezekinya, dan Allah berkahi rumah tangganya. Yang kami hormati pula para orang tua kita, Bapak Haji Suritno atau Bapak Haji Teguh, Bapak Basuki, dan juga di sini alhamdulillah ada Bapak RT Baru Matiar, dan juga para ketua RT baik yang masih aktif maupun juga ketua bakti RW 29. Dan juga yang kami hormati para hadirin jamaah sekalian yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa kagum hormat saya kepada para hadirin jamaah sekalian, insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini, detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih senantiasa berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati beberapa nikmatnya. Di antaranya ialah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman serta nikmat Islam. Alhamdulillah dengan beberapa nikmatnya kita sana-sana pada pagi hari ini dapat meluangkan waktu dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Salah satu di antaranya ialah kita dapat menunaikan sholat subuh, dan kita lanjutkan dengan bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Dilanjutkan duduk sejenak berwajah bersilaturahim, dan juga diteruskan dengan ta'limul Quran wa ma'ariful huruf, dan juga akan bermakna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah itu Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, dan kumpulnya kita pada pagi hari ini mudah-mudahan sebagai isyarat bahwa besok kita akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana sebelum kaji kita mulai tidak bosan-bosan dan tidak henti-hentinya, kita awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan rezeki yang melimpah ruah dan barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah Madinah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah ala hadirin ya Al-Fatihah. Ini suratul mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidayna amin. Selanjutnya kita baca Al-Quran Suratul Fatihah. Kita doakan keluarga kita, sanak famili, handai orang, tetangga, depan belakang, kanan kiri kita. Wabil khusus kita doakan Bapak Eko Novianto yang sudah mulai membangun, mudah-mudahan diberikan kelancaran, yang insya Allah nanti mudah-mudahan panjang umur kita dengan sarana
Dan juga kita doakan keluarga dari Bapak Andi dan sekeluarga yang alhamdulillah pada pagi hari ini beliau memberikan konsumsi buat kita nanti siapa sandapan jasmani kita setelah bertaklim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keberkahan dan kita yang hadir. Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan Allah memberikan keberkahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabil khusus bagi keluarga yang sedang dalam kurang sehat, keluarga dari Bapak Sugeng, Bapak Heru dan juga Bapak Zena, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit keluarganya yang sedang kurang sehat, kembalikan kesehatannya, senang sehat kembali aktivitas, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Hadirin yang sekalian, marilah kita kaji kembali juz Al-Majid 19 surahnya surat An-Naml. Di sini halamannya halaman 304 305, ayatnya yang berapa hari ini? Kalau nggak salah kita ulas yang ke-50 ya. Nah, 50. Sehingga Allah juga mengatur tipu daya buat mereka, mereka tidak sadar. Falur, maka perhatikanlah kaifakana akibatun, apa akibatnya mereka, makrihim atas tipu dayanya, anna dammarnahum, maka akan aku binasakan mereka, wa qaumahum ajma'in, dan kaumnya semuanya. Ya, akibat mereka hendak menipu Allah, sehingga Allah juga menyusun tipu daya buat mereka, dan juga akan dibinasakan semuanya, berikut kaum-kaumnya. Ya, jadi tanpa disadari mereka menipu, sangkanya Allah tidak membalasnya. Siapa di antara termasuk kita juga kadang-kadang suka menipu dirinya sendiri, mendolimi dirinya sendiri. Kadang-kadang kita suka malas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu yasidu wa yankus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Kita kalau lagi bertambah semangat banget ya, hadir kemana-mana, akan tetapi ketika iman kita sedang berkurang, apalagi jalan sendiri, diajak juga kagak mau, karena luar biasa. Fatilka buyutum khawi
fi dzalika laayatan liqaumin ya'lamun. Patilka buyutan khawiyatan, maka mereka rumah mereka runtuh, khawiyatan runtuh. Kenapa? Bima zalamu, atas perbuatan zalim mereka, ya pada zamannya umatnya kaumnya Nabi Saleh, yang mana umatnya durhaka menipu daya sehingga Allah binasakan rumah-rumah mereka runtuh karena kezaliman mereka. Inna fi dzalika ayat, yang demikian itulah salah satu bukti tanda-tanda kebesaran Allah liqaumi ya'lamun, agar kaum itu mengetahui atau kaum itu mengetahui. Jadi baik zamannya para nabi dan para yang lain-lainnya, kalau orang yang hendak menipu Allah, Allah akan binasakan, ya. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang berikutnya menerangkan wa anzainal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa anzaina, yang artinya aku selamatkan atau kami selamatkan siapa alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Insya Allah jangan takut, jangan khawatir. Ketika kita masih percaya, beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di alam dunia maupun diselamatkan di alam akhirat kelak, ya. Di alam dunia selamat, di akhirat juga selamat. Makanya ketika kita habis sholat, jangan sampai ditinggalkan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya jauhkanlah dari siksa api neraka. Syukur-syukur ditambah wa adhirnal jannata ma'al abrar. Harus kalam, ya. Ini kadang-kadang saya suka dengar ada orang berdoa wa adhirna ma'al abrar. Kemana masuknya, ya? Kalau dalam ilmu kalam harus jelas, ya, masuknya kemana beserta orang-orang ahli ibadah. Wa adhirna fi musalla asy-syari'ah ma'al abrar. Itu namanya udah kalam, ya. Al-kalam walatul murakkabul mufid bil wada'i, itu kata dalam kitab Surmiyah, ya. Kitab Surmiyah di sana. Apa Surmiyah apa? Alhamdulillah, yang penting dengerin, ya. Ini kalau udah pusing kita buka kitab kayaknya udah pusing banget, ya. Makanya kita udah ciping kan, ya. Iya, ini ada buka ini sering dikit, ya. Ya. Jadi wakanu ya wa makanu ya takun, orang yang selalu bertakwa kepada Allah pasti akan diselamatkan. Ini ayat pamungkas yang menerangkan kisah tentang Nabi Saleh dan kaumnya. Selanjutnya ayat menerangkan tentang kisahnya Nabi Lut, yang diulang-ulang pada di surat yang sebelumnya juga sudah diterangkan bahwa kisahnya para nabi. Walutan qala liqaumihi atatuna al-fahishata
mutasirun likaumihi. Kenapa dipanjangin itu harokatnya berdiri, ditambah lagi panjang, ditambah lagi di depannya alif. Menurut ilmu tajwidnya majaiz munfasil, yang panjangnya 3 huruf, 6 gerakan jari. Makanya hati-hati, kadang-kadang ada harokat yang ngumpet berdiri, kita kadang-kadang tanpa sadar sabiqun nahar, padahal sabiqun nahar itu yang harokatnya berdiri itu sa-nya bukan b-nya ya. Makanya banyak sabiqun nahar. Sering saya dengerin ya. Kadang-kadang alhamdulillah putih ini kadang-kadang ada yang salah juga gak enak juga ya Bapak. Iya. Waluton, dan tentang kisahnya Lut alaihissalam, ilqala, ketika Lut berkata kepada siapa, li kaumihi, kepada kaumnya, ya Lut, kaumnya Lut, ya kaumnya Nabi Lut, atatuna fahisata wa antum tubsirun, yang artinya kenapa sih kalian mengerjakan fahisah, yaitu mengerjakan yang keji, wa antum tubsirun, apakah kalian tidak mengetahui resikonya? Ya, resikonya bahasa silumannya ya. Jadi Nabi Lut alaihissalam menasehati kepada kaumnya, kenapa sih kok kalian berbuat fahisah? Fahisah itu artinya keji ya, padahal kalian mengetahui. Apa perbuatan keji mereka? A'innakum lata'tunar rijala syahwatin min dunin nisa. Syahwatan, kenapa sih kalian mendatangi laki-laki syahwatan untuk memenuhi nafsu syahwatmu, minggu nisa, kenapa kok ninggalin perempuan ya? Perempuan ada tapi yang dikejar laki-laki ya. Jadi kayak orang main anggar ya. Makanya ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memberikan pasang-pasangan, kenapa kok yang sejenis ya? Luar biasa, Allah menciptakan makhluk yang bermacam-macam pola pikirnya dan karakternya. Diingetin oleh Nabi Lut alaihissalam, kenapa sih kok mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsu syahwatmu, bahkan perempuan ditinggal. Bal antum qaumun tajhalun, maka kalian akan mengetahui apa yang telah kalian perbuat. Apa yang diketahui nanti ada resikonya. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Pamakana jawabun, akan tetapi Lut alaihi salam mendapatkan jawaban dari kaumnya, illa an qalu, kecuali jawaban kaumnya mereka berkata, akhriju, usirlah ala Lutin, keluarga dan Lut atau Lut dan keluarganya ya. Diingetin
qaryatikum dari negeri-negeri kalian illahum aunasu yatataharun, yang mana sesungguhnya mereka itu merasa paling suci. Ya, padahal Nabi Lut alaihissalam mengingatkan benar-benar baik-baik, kita kadang-kadang mendapat jawaban yang kurang baik. Itu Nabi, apalagi kita manusia biasa ya. Udah wajar ketika kita berdakwah, ketika kita mengajak, banyak yang tidak mau, apalagi orang lain. Bahkan keluarga kita saja kadang-kadang susah luar biasa. Inilah ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ajainahu wa ahlahu illa imra'atahu qaddarna minal ghabirin. Setelah Nabi Lut dan keluarganya diusir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'anjainahu, maka aku selamatkan Lut, wa ahlahu, dan keluarganya, illa imra'atahu, kecuali istrinya Lut, qaddarna minal ghabirin, termasuk orang yang tertinggal dan orang yang akan dibinasakan. Itu Nabi ya, ngajak istrinya sendiri juga kagak mampu ya. Banyak di antara kita laki-lakinya taat, cuman perempuannya kadang-kadang belum mau ya. Sebaliknya istri kita rajin ngaji, laki-lakinya kagak mau atau belum mau. Ini apa? Tergantung, termasuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika di alam dunia, baik suami maupun istrinya berbeda-beda, besok tidak akan ketemu kecuali kalau istrinya solehah, suaminya juga soleh, besok akan berjumpa di akhirat. Ditambah lagi dengan hurun in, ada 40 bidadari. Jangan khawatir Pak Erlebahum ya. Pak Erlebahum berapa ibunya istrinya? 4. Besok ditambah lagi 40, luar biasa ya. Jadi 44 ibadah bidadari yang mencong kalau maknun, yang matanya itu mencong bagaikan mutiara, luar biasa. Ini buat siapa? Buat orang yang beriman, ketika hidup di alam dunia taat menjalankan ibadah atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Andina wa ahlahu, akan dibinasakan mereka wa ahlahu illa mura'atin, kecuali istri Nabi Lut yang akan dibinasakan nanti. Apa macam ujian dan kebinasaannya? Ialah wa amtarna alaihim matara fasya'a matarul munzarin. Ketika Nabi Lut dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya sudah pergi di kampung itu, di daerah itu, di negeri itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan batu buat mereka. Wa amtarna alaihim matran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan batu ya, macam apa? Salah satu bukti buat
membinasakan mereka. Masa amakron dari seburuk-buruk hujan ya, na'udzubillah, jangan sampai terjadi di alam sekarang ini ya. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Dulu dengar-dengar LGBT mau disahkan ya, luar biasa. Itulah, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah jangan sampai terjadi di negeri kita, di lingkungan kita. Qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihil ladzina istafa. Allahu khairun amma katakanlah kepada siapa ini Allah memerintahkan mengatakan Qul, katakanlah Muhammad kepada baginda Rasul dan kepada kita semua umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW, suruh mengucapkan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa salamun ala ibadihil ladzina istafa, dan salam sejahtera atas hamba-hamba yang terpilih ya, yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita yang pada pagi hari ini termasuk orang-orang pilihan Allah. Coba dah, kalau yang belum dapat hidayah, mana subuhnya jam 4:04 ya, pas lagi pulas-pulasnya tidur, tapi karena hidayah sudah berpihak kepada kita, sehingga Allah ringankan langkah kita menuju tempat yang mulia ini. Allahu khairun amma yusyrikun. Allah itu lebih baik daripada yang dipersekutukan ya. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah itu orang yang kurang baik. Siapa yang menyekutukan Allah? Mereka yang percaya adanya Tuhan lebih dari satu. Makanya ditegaskan dalam surat Al-Ikhlas, Qul, katakanlah Muhammad, Allahu ahad, Qul huwallahu ahad. Allah itu esa atau satu. Allahus samad, Allah yang maha, yang tempat memohon, tempat berlindung, tempat meminta. Ini kadang-kadang kita manusia masih terkecoh juga ya. Kalau usahanya lagi sulit, bukannya mendekatkan diri kepada Allah, yang didatanginya buat jamrong ya, minta apa namanya, minta jimat ya, minta jimat biar usahanya lancar. Ayat ini ayat pemungkas dari kisah dari juz 19. Kita meningkat kepada juz yang 20. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an, minas samai ma'an fa'ambatna bihi hadaiqa
alal ardu, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, wa anzala lakum, dan yang menurunkan buat kalian minas syama'i, dari langit. Apa yang diturunkan dari langit? Ma'an, ialah air hujan. Fa'amasna bi hada'iqa, dengan adanya air itu akhirnya tumbuh kebun-kebun, ya, data-data yang terlihat keindahannya, ya, dilihat indah, ya. Ada pohon macam-macam, ada bunga, ada padi, ada pohon yang lain, pohon nangka, pohon mangga. Itu karena Allah turunkan air dari langit untuk menumbuhkan kebun-kebun tersebut. Maka lakum tumbitu syajarah, yang mana kita tidak akan mampu menumbuhkan pepohonan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Walaupun kita ikhtiar nanam, tapi kalau belum dihidupkan oleh Allah, gagal total, ya. Kadang-kadang ada hama, mangga lagi buahnya lagi banyak-banyaknya, tahu-tahu mati, ya, dimakan oleh ulat. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ailahu ma'allah, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Balhum kaumu ya'dilun, maka kaum inilah kaum termasuk yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang menyimpang dari kebenaran? Ya, orang yang tidak percaya, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma ja'alal arda qararan wa ja'ala hilalaha an-nahara wa ja'ala rawasiya wa ja'ala bainal bahrayni hajizan ailahu ma'allah bal aksaruhum la ya'lamun. Amman ja'alal arda, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan bumi qararan, sebagai tempat diam atau tempat tinggal kita, ya. Kita tinggalnya di atas bumi, ya. Mau diapain, baik itu bumi dipaculin, ya, diimpor, nggak mau protes, ya, karena buat kebutuhan para manusia. Wa ja'ala hilalahan nahara, dan Allah menjadikan sungai di sela-sela bumi tersebut. Wa ja'ala laha rawasiya, dan Allah juga menciptakan gunung-gunung. Tujuannya apa? Untuk memperkokoh bumi, ya. Kalau nggak ada gunung-gunung, bumi akan longsor semuanya, ya. Nanti suatu saat ketika sudah datang ila zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, nanti bumi akan digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang segoncang-goncangnya. Wa ja'ala rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajizan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan suatu pembatas di antara kedua laut, ya, dibatasi dengan pegunungan. Ada yang dibatasi walaupun satu lautan di sana ada yang namanya selat, ya. Di sana ada selat Sunda, ada apa-apa, ya. Dulu mah kita apa
apa sejarah ya. Nah sekarang kalian tahu kalian selat Sunda, selat Malaka, selat apa ya, karena sudah dirubah hurufnya ya. Bahkan para pahlawan-pahlawan dulu kan kita hafal banget, ada Pangeran Diponegoro ya, ada Panglima Polim ya, ada Kiai Hajar Dewantara, yang mana Kiai Hajar Dewantara itu termasuk Menteri Pendidikan ya, dari Kiai Hajar Dewantara. Bal aksarahum la ya'lamun, akan tetapi banyak di antara mereka la ya'lamuna, yang tidak mengetahui. Amma yajibu mutarran idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a'ilahu ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Amma yajibu mudharra, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memperkenankan doa-doa kita idza da'ahu, ketika dalam kesulitan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yaksibus su', sehingga hilang kesulitan kita ya. Makanya ketika kita dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit, selalu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ud'uni istajib lakum ya. Itu semua fi'il amar, ud'uni, berdoalah, mintalah kepadaku. Ini Allah berfirman, istajib lakum, aku akan ijabah doa-doa kalian. Kita sudah berdoa sambil mulut berbusa ya. Kita sudah berdoa siang malam kok belum diijabah baik. Ada juga begitu ya. Ijabahnya kadang-kadang ada yang cash, ada yang tertunda, ada yang nanti di hari akhirat kelak. Kalau ingin doa kita dikabul oleh Allah secara cepat, kita memperbaiki sholat kita ya. Sholat kita ada kadang-kadang kalau imamnya agak lama dikit ngegerutul ya. Kadang-kadang ngegerutul ya. Kadang-kadang kalau imamnya baca ayatnya kepanjangan, udah ada panjang amat ini. Makanya jadi imamnya pun juga harus mengerti ya. Di belakang ada yang sedang kurang sehat, ada yang nggak bertahan berdiri lama-lama, itu kayak pandang ya. Pandang tuh belum buat lama-lama berdiri. Kalau imamnya kelamaan, budanya busuk, masih ada kali imamnya lama berdiri. Saya berdiri kelamaan ini. Padahal tujuannya biar khasyi'un, untuk mencari kehusuan. Wa yaj'alukum khulafa'al ardh, dan Allah menjadikan kalian, menjadikan kita khalifah atau pemimpin di bumi. Hati-hati, kita ini semuanya sebagai pemimpin. Yang pertama, mimpin diri kita sendiri. Yang kedua, mimpin keluarga. Ditambah lagi ada keberuntungan mimpin warga, ada ketua RT, ada ketua RW, ada kepala dusun, ada bapak lurah,
keluarga. Kira-kira kita sudah memimpin diri kita sendiri dengan baik atau belum? Mimpin keluarga udah baik apa belum? Kita harus introspeksi. Sebab kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin ya pasti akan dimintai pertanggungjawaban jawabannya atas kepemimpinannya ya. Kita memimpin diri kita bagaimana, sudah baik atau belum ya. Kita sudah sholatnya sudah baik apa belum, puasanya sudah baik apa belum, interaksi dengan masyarakat sudah baik apa belum ya. Memimpin keluarga kita sudah benar apa belum ya. Anak-anak kita udah disekolahin belum, suruh ngaji apa kagak, ditanya besok ya. Ditanya anaknya waktu itu kenapa kok nggak sholat, didiemin baik ya, ditanya. Jangan kita sibuk kerjaan, anak-anak kita kagak sholat kagak ngaji, didiemin baik. Besok akan ditanya kullu ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati, akan dimintai pertanggungan jawabannya. Ini mencakup keluarga. Nikmat lagi jadi RT ya, RT tanya lagi besok ya, bagaimana mimpin warga udah benar apa belum. Kadang-kadang udah benar udah masih ngomong baik, apalagi kagak benar ya. Nikmat lagi ke RW udah ditanya lagi besok ya, bagaimana waktu mimpin warganya baik apa kagak ya, warganya pada rukun apa kagak. Makanya di sana ada RK, RT, rukun tetangga, rukun warga, rukun keluarga ya. Ini tanya besok Pak. Nah jadi wali lagi belum ke baru, tanya juga di besok lagi tadi. Ya kira-kira waktu jadi kepala desa udah baik atau belum pimpinnya, ditanya ya. Jangan kita anggap kagak ditanya, terutama diri kita juga akan ditanya. Kullu ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu wa ya beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari sengatan api neraka. Ailahu ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Ailahu ma'allah, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit orang yang bersyukur kepada Allah. Sudah dikasih kesehatan, dikasih kehidupan, dikasih macam-macam, kadang-kadang lupa ya, nggak bersyukur. Inilah pada pagi hari ini salah satu bukti syukur kita kepada Allah, kita duduk di majelis taklim. Ini tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah habis ya? Masih satu ayat lagi mau? Oh iya. Amaya dikum bidulumatil barri wal bahri wa mayur silur riyaha busram bayna yada
Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah kepada kalian pintu mati dalam keadaan kegelapan bari wal bahri, baik di daratan maupun di lautan. Wa mayursilir riyaha busron, dan yang mengirim angin sebagai tanda kabar gembira atas datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahu ma'allah, apakah ada Tuhan lain di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ta'ala amma yusyrikun. Allah maha tinggi dari orang-orang yang menyekutukannya. Ya, Bapak hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Dengan hitungan bulan lagi kita akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Waktu dua yang memisahkan kita, mohon maaf bila di sana sini terdapat kehilapan dan kekurangan. Yang maha sempurna milik Allah, yang kurang yang bodoh itu milik saya pribadi. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma